warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Oke. Selamat malam saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, terutama keluarga besar FKPPAI yang tengah mengikuti channel FKPPAI TV. Pada malam hari ini jumpa lagi bersama saya Andi Prabu. Dan saya akan bincang-bincang bersama salah satu narasumber yang paling istimewa. Kalau menurut saya beliau ini adalah salah satu narasumber yang paling istimewa yang ada di tengah-tengah keluarga besar FKPPAI. Saya sapa dulu Eyang Rati. Selamat malam Eyang Rati. Malam Ki Prabu. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Eyang? Sehat. Amin. Saya kalau ketemu Eyang, baru ketemu aja terasa aura tuh semakin bangun ya. Semakin muda ya. Semakin muda. Jadi apalagi kalau sudah ngobrol lama ya. Dalam perjalanan saya luar biasa ketemu sama Eyang Ratih dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, terutama dalam kegiatan-kegiatan FKPPAI. Iya, amin. Eyang, iya. saya kemarin sudah banyak sekali, ya. Aku akan kirim salam dulu. Ya. Kepada para netizenku yang tercinta di seluruh tanah air. Ya. Salam sayang yaitu sahabat Eyang. Iya. Dan tidak lupa Eyang ucapkan I love you full. I love you full. Ini sebenarnya yang membuat teman-teman semuanya, saudara-saudara kita di luar sana, begitu ngelihat Eyang itu rasanya berbinar-binar Eyang. Salam apa tadi Eyang? Salam Sahyang. Sahyang. Sahabat Eyang. Sahabat Eyang. Jadi luar biasa. Eyang Ratih ini merupakan salah satu tokoh supranatural yang ada di tengah-tengah keluarga besar FKPPAI. Sementara beliau di FKPPAI merupakan salah satu ya dari 100 dari lebih dari 100 yang 100. Ada 100 ya. 100 pendiri FKPPAI. Dan sampai saat ini pun Eyang merupakan salah satu pembina ya. Dan ada di struktur pengurus DPP FKPPAI. Iya. Waketum. Wakil ketum di bidang kebudayaan. Iya, Wakil Ketua Umum FKPPAI bidang kebudayaan. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat dari perjalanan Eyang itu sudah merambah ke dunia TV seperti Trans 7, RCTI, hampir semua TV. Hampir ya? Semua TV ya. Indosiar, Nets TV. Terus Jakarta TV Betul. ya. Terus Travision ya. Star Vision. Kalau dulu kan SCTV, Star Vision ya. Antv. Semua TV yang ada di Indonesia pernah menyiarkan Eyang. Iya. Jadi itu. Jadi kalau kita begitu buka channel TV, cling, keluar Eyang Ratih, jangan heran. Jadi inilah sosok Eyang Ratih, salah satu keluarga besar FKPPAI dan merupakan Waketum, Wakil Ketua Umum FKPPAI. Bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan. Eyang, kalau berbicara tentang bidang kebudayaan itu luas sekali. Tapi terus terang aja yang saya satu saja yang tergelitik sebenarnya kegiatan Eyang yang menyedot pemirsa paling banyak. Iya. Apa itu? Ya itu kadang-kadang di tengah malam saya sering sekali mengikuti channel Eyang itu tengah malam sedang bergelut dengan sesuatu. Nah, jangan salah, kita kan bukan kaleng-kaleng. Iya. Jadi gini, paranormal itu mempunyai keistimewaan, ya, kekurangan dan kelebihan. Iya. Semua pelet, semua ini. Betul. Ya, aku juga pelet, tapi medianya dengan puter giling. Giling. Nah itu dia ya. Yang bikin saya tergelitik itu gitu. Puter giling dari fakta di lapangan, setiap yang melakukan
apa ya live streaming sampai 40.000. Iya itu dia penontonnya. Itu Waduh. sudah saya ini screenshot ya. Iya. Paling sedikit itu 8.000. 8.000 itu live streaming. Paling sedikit. Jadi memang para pemirsa itu cinta dengan Eyang yaitu I love you fully. Iya, nah ini dia Eyang. Saya kemarin Eyang mungkin bisa cerita sedikit seputar apa ya putar giling itu tadi. Iya. Silakan Eyang. Jadi putar giling ini itu ada 2. Iya. Ya. Putar giling ini manusia mempunyai 3 bagian, yaitu raga, sukma, dan roh. Iya. Kalau kita umpama orang sakit nih di ICU sampai 2 bulan nggak sadar-sadar berarti sudah ditinggalkan oleh rohnya. Iya, siap. Ya, cuman ada raga dan sukma. Di mana letak sukma? Yaitu di urat nadi. Karena dia sudah nggak sadar tapi nadinya masih terkatup-katup. Iya. Nah, jadi yang Eyang akan puter giling adalah rohnya. Iya, iya. Ya. Kalau raganya yang ada di Taiwan, ada di nggak mungkin bisa datang ya. Iya. Tapi minimal rohnya ini dipanggil. Iya, iya. Itu kalau puter giling cinta. Ya. Puter giling cinta misalkan Aki nih, pacaran selingkuh. Yeah. Istrinya minta tolong sama gua. Yang coba dong tolong gitu kan. Oke. Tahu nggak fotonya selingkuhannya? Tahu. Tahu nggak fotonya Ki Prabunya? Sudah bawa sini. Yeah. Itu masih ada prosesinya. Yeah. Dengan digulung dengan benang tridatu. Maksudnya tridatu itu apa Yang? Merah, hitam dan putih. Wow. Ya. Triwarna ya. Ya, tridatu itu adalah lambang kalau di orang Hindu, terutama itu adalah lambang Tuhan ya. Brahma, Shiva dan Wisnu. Ya. Jadi kita ikat dalam tali kasih, yaitu itu tadi. Brahma, Shiva dan Wisnu. Dan 3 bagian para dewa ini ada dewa pencipta, ya, ada dewa perusak. Dan ada dewa pemelihara. Pencipta, perusak itu semua ada bagian masing-masing. Ya. Kalau pemelihara yaitu dewa Wisnu. Ya. Perusak yaitu dewa siapa? Brahma. Shiva ya, Shiva. Yang pencipta itu Brahma. Jadi seperti ini kita juga harus tahu jaringan-jaringannya. Kita kalau mengembalikan ya ke memelihara dan yang pencipta. Ya. Tetapi kalau kita itu berdoa biar hilang selingkuhannya, tentunya kita memakai dewa Siwa. Jadi rusak hubungannya. Biar jangan sampai sambung lagi gitu. Dan ini tentu beda-beda maharnya. Ya. Dari masing-masing itu. Ya, karena kenapa? Semua itu praktisi kejawen harus memakai sesaji. Beli wajan, beli dupa, airnya juga air keramat ya. Air pertemuan antara sungai dan segara, apa laut, maksudnya segara dan laut itu kita satukan untuk menggoreng. Kalau itu cinta. Ya. Tetapi kalau airnya ini yang untuk putus itu beda lagi airnya. Oh, beda lagi ya. Iya, ada air putus itu air mati ya. Itu adanya di Solo. Ya. Makanya kalau yang ke Solo itu ambil berapa puluh jerigen gitu. Oh iya. Itu gunanya banyak sekali karena setiap hari itu yang gempor. Kalau Selasa, Senin malam Selasa libur. Iya, bisa. Tapi tiap hari itu aku mendoakan anak buahku yang gorengnya. Itu hampir 20 gorengan. Padahal maharnya berapa? Jutaan kalau sama Eyang. Maaf Eyang katakan. Masalahnya ini 21 hari. Ya. 21 hari itu kita pantengin di atas kompor. Ya. Dan dari air itu kita bisa baca. Orang ini mempunyai kekebalan. Atau artinya dalam dirinya tuh sudah dibentengin. Terus sang pelakor juga begitu. Adakah dia mempunyai ilmu pelet, itu harus kita sirnakan dulu. Berarti harus dideteksi dulu ya Yang.
Orang yang datang itu dideteksi dulu. Deteksinya melalui air. Melalui air itu tadi. Pertama gorengan itu udah bisa kebaca. Oh gitu yang. Oh orang ini pakai ini. Nah kalau sudah begitu kita harus beralih memakainya apa? Gitu. Kalau seandainya ada orang yang sudah dibentengin, itu terus gimana yang? Apakah bentengnya itu kita singkirkan dulu atau bagaimana yang? Benteng ini untuk apa? Kalau untuk keselamatan nggak usah. Iya, oh gitu. Nggak usah karena keselamatan dimanapun tuh baik. Kan kita hanya menghilangkan yaitu cinta kasihnya terhadap pelakor itu. Oh, terhadap orang lainnya. Harus kembali ke anak dan istrinya. Karena itu adalah sebuah tanggung jawab. Iya, oke yang. Ini menarik sekali yang. Nanti saya pengen yang bisa lebih dalam lagi. Cuman sebelumnya saya akan sapa dulu seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, terutama untuk keluarga besar FKPPAI. Dari Sabang sampai Merauke, karena kita keluarga besar FKPPAI ini yang sudah memiliki beberapa DPD, artinya beberapa provinsi sudah menjadi cabang FKPPAI di daerah-daerah. Bagi Anda yang tengah mengikuti channel kita, bahwa FKPPAI adalah channel kita bersama, FKPPAI TV, mohon bantuannya untuk disebar seluas-luasnya, karena semakin luas channel kita tersebar, insya Allah akan semakin banyak orang yang terbantu. Amin. Iya. Alhamdulillah banget. Jadi itu yang tadi ada puter giling yang Eyang lakukan dengan sarana wajan. Bisa cerita sedikit nggak Eyang? Bisa wajan. Bisa interan yaitu tampah. Itu juga bisa juga melalui jeruk purut. Oh iya. Tetapi yang saya pakai itu adalah wajan. Wajan ya. Kalau jeruk purut juga bisa. Ya. Jeruk purut tuh sama juga digoyang aja gitu. Ya. Nah kalau ini lebih akurat. Ya. Kita bisa baca airnya dalam 2 hari. Oh mbak, maaf mbak, itu gebetanmu ada selingkuhannya. Gitu ya. Dalam 2 hari itu bisa dibaca ya? Bisa baca sehari aja sebetulnya bisa baca, tetapi kita harus memastikan yang pasti. Karena kita meramal itu nggak boleh sembarangan. Iya. Karena nanti jawaban kita nggak benar, dia sudah tersugesti menjadi buah pikiran. Jadi kalau Eyang ngomong itu berani dipertanggungjawabkan. Karena ini Eyang bukan belajar. Eyang itu tanpa guru. Betul. Karena Eyang itu kemasukan roh Eyang Rate. Jadi sebetulnya Eyang agamanya bukan Islam ya. Tetapi ngeraja itu bisa dengan sendirinya. Dan ini berjalan sampai hari ini Eyang itu tidak ngerti artinya. Seperti itu. Iya, makanya saya lihat rajahan Eyang Rate itu ada tulisan-tulisan Arab. Itu Arab apa? Eyang belajar itu. Aku nggak belajar. Muncul dengan sendirinya. Sembayang dulu, ambil dupa 3. Aku bilang Eyang, aku kalau pesen di online wajan itu bisa 20. Yang 10 untuk putus, yang 10 untuk ini. Jadi sudah sedia. Di waktu saya trans kemasukan itu, itulah saya nulis. Dan aku nggak merasa pegel karena yang nulis bukan Eyang kan. Aku sesuguh dulu sesaji, kopi pahit, kopi manis, teh seperti itu. Pasang dupa 3, aku mohon, terus kemudian dia ditulis. Jadi tulisannya orang dengan aku itu akan berbeda. Iya, betul. Ibu Tuti sendiri secara gak gaib ini ya, tulis itu susah untuk ditembus gitu. Jadi memang itu makanya orang-orang yang kepingin Eyang aku karena jaraknya jauh bisa beli wajannya aja bisa. Oh bisa Eyang ya? Bisa. Dulu saya memberikan kayak kuliah gitu ya. Itu kepada spiritual yang dari daerah-daerah. Itu aku ajari caranya begini, caranya begini, caranya begini. Kenapa putar giling putus itu lebih mahal? Karena nanti setelah dia betul diyakini sudah putus, kita harus bikin tumpeng ambyar. Jadi tumpeng ini diaduk. Fotonya kedua belah pihak itu dibelah-belah. Ayam cemani itu kan mahal. Itu dibelah-belah.
Ya, dibelah-belah sampai kecil, diaduk-aduk, tetapi bukan untuk dimakan. Iya. Kita akan larung di sungai dan kita berikan uang logam-logam untuk dibuang. Karena sungai sendiri ada penjaganya. Ya, kita permisi silaturahmi, Bismillahirrahmanirrahim. Gak buang-buang tumpeng, tapi buang sial ibu itu agar kembalinya suaminya kembali. Bubar selingkuhnya yang kita sebut. Yang buang. Gitu. Luar biasa. Jadi hasil leburan itu tadi langsung dilarung ya. Intinya bukannya membuang isi leburannya itu bahan-bahannya, tapi intinya untuk membuang sifat negatifnya itu tadi. Yang ada di dalam diri, apakah itu pelakor atau segala macam ya, Yang. Yang. Saya tertarik dengan media Eyang tentang wajan. Kalau tadi Eyang bilang sebenarnya media tuh banyak yang dipakai. Ada jeruk ya kan, ada juga yang lain. Tapi kenapa mesti wajan? Yang saya lihat pilihan Eyang ini yang memang pemirsa itu tatkala yang streaming itu penontonnya luar biasa. Itu ada apa sebenarnya dengan wajannya itu Eyang? Kenapa saya memilih dengan wajan? Sebetulnya mungkin zaman dulu leluhur kita tuh sudah ada puter giling macam itu, ya. Tetapi tidak dikembangbiakkan, tidak dilestarikan, sehingga punah. Ya, terus Eyang tanya ketiga benda itu, di mana ada tampa, di mana ada wajan, di mana ada jeruk purut, ya. Eyang bertanya kepada Eyang Ratih, lebih bagus yang mana yang kira-kira Eyang membuat berkah. Ya, Eyang langsung menunjuk yang ini, itu disaksikan anak buahku yang ini. Ya udah berarti itu. Nah, aku mulai beli. Wajan-wajan itu banyak, aku tulisin seperti itu. Dan itu membuatnya harus Kemis ya, Jumat malam Jumat, Kemis malam Jumat. Kemis malam Jumat Kliwon. Bukan Legi ya, Kliwon. Kliwon ya, Yang. Yang. Di samping itu mungkin Ki Rahmat juga pernah nyaksikan, saya lihat waktu streaming ada di sampingnya Ki Rahmat Oding. Beliau bilang bahwa air yang di dalam wajan tuh bisa berubah-berubah. Itu betul itu ya Ki Rahmat. Nah, perubahan warna air ini disebabkan oleh apa sebenarnya? Padahal saya lihat kan air putih itu. Bukan air putih, itu air pertemuan antara sungai dan laut ya. Namanya muara. Air muara kan? Air muara ini kalau kita di atas kompor itu tidak pernah mendidih. Meskipun berapa lama itu tidak pernah mendidih, dan air laut itu bisa bercerita. Gitu. Kalau orang itu punya pegangan, ya, artinya batu-batu akik itu warnanya hijau. Tapi kalau orang ini punya pusaka, airnya itu berwarna biru. Kalau orangnya ini punya pegangan, itu kelabu, tidak bisa dilihat kayak kalau mendung itu loh. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah keruh seperti air comberan, itu juga bisa dibaca. Semuanya itu mengandung arti, makanya dari air saja, berdasarkan pengalaman Eyang selama 30 tahun memutar giling ini, jadi aku udah dari jauh aja aku udah bisa lihat. Seperti itu. Jadi luar biasa itu Eyang sebenarnya. Dan yang itu yang laris. Itu yang laris. Terus terang aja itu yang laris. Makanya saya bilang setiap Eyang streaming ya, itu enggak juga ya. Eyang katakan semuanya itu harus take and give. Artinya Anda percaya, monggo silakan. Karena di sini Eyang tidak pernah memaksa untuk Anda yakin terhadap Eyang. Kalau Anda sudah mentok kemana-mana nggak bisa, monggo. Tapi memang Eyang itu mahal ya. Untuk putus itu lebih mahal karena ada ayam cemaninya. Untuk cinta itu lebih murah karena tidak pakai ayam cemani, medianya tidak ada pakai tumpeng. Seperti itu. Eyang. Jadi luar biasa saudaraku. Kalau Anda membutuhkan bantuan dari Eyang Ratih, jangan kaget.
dengan nilai nominalnya ya, yang tetapi lumayan anda tinggi. Semua ikut bersumbangsi karena betul. Kayak 21 juta nih aku buka bocoran. Ya. Wah, bocoran 21 juta loh. Ya, sekali untuk 21 hari berarti satu hari 1 juta. Ya. Tetapi itu aku juga mengganti buah, bubur pancowarno, bubur sengkolo dan jajanan pasar itu harus ada. Kita meminta kepada leluhur yang kasat mata, kita harus sesugo dong. Aku sogo gondo arum dan kembang setaman. Gondo arum itu adalah aroma bunga, aroma dupa. Ya, terus kalau bunga itu gondo arum. Ya jadinya kita memanggil leluhur yang tidak kelihatan. Ya sesajinya seperti itu, ya. Jadi dunia astral dan dunia tidak astral itu kan bersama-sama bergandengan. Kalau kita memohon pada yang tidak kelihatan, ya kita memberikan sesajen. Itu bukan musyrik, itu leluhur kita sebelum ada agama masuk sudah begitu itu. Menelpon anaknya yang ada di luar pulau di mana-mana, dia ngeliat airnya itu. Oh, anakku lagi susah. Dia udah tahu. Dari puter giling itu, gitu loh. Kalau kepengen anaknya minggat cepat pulang, ya diputer giling, gitu. Jadi itu sebetulnya sekarang ini sudah amat langka, ya. Dan yang coba melestarikan, karena ini merupakan peninggalan leluhur kita, merupakan budaya, ya. Dan ini langka banget, gitu. Oke, Eyang, luar biasa. Emang kalau berbicara tentang wajan itu tadi diangkat dalam sebuah prosesi putar giling memang langka banget, Eyang. Dan mungkin siapa tahu saya salah, belum ketemu yang lain. Eyang satu-satunya yang menggunakan sarana ini. Kemarin ada yang namanya Bunda Lawu atau si Jupe. Itu dulu Jupe itu ikut aku. Ya. Kemudian ikut dengan aku itu ada manajerku yang namanya Adam, yang korupsi, ya, yang ngambil uangnya yang banyak, ya. Itu mungkin Lembu Seketi juga tahu, Ike Geni juga tahu, ya, berapa uangku yang diambil, ya. Karena puter gilingku memang satu hari orang daftar itu bisa 3 atau 4, berarti udah 100-an kan. Betul. Mereka tergiur, dianggapnya gampang, dianggapnya mereka bisa. Buktinya dia sudah jualan apanya seperti aku sama Adam, sama supirku yang dulu, sama Jupe. Bahkan rambutnya dicat merah, gayanya seperti aku, baju-bajunya. Gak ada orang masuk. Gak ada, aku kan lihat, aku pantau. Ya. Yang. Aku pantau, jadi itu rezeki, Ki. Ada orang jualan pisang goreng, sama-sama jualan. Yang di sini rame banget, yang di sebelah nggak ada. Karena rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Setuju, Yang. Ya. Dan aku uang-uang gini, kalau Aki kepengin tahu, itu aku sumbangsikan kembali kepada fakir miskin. Aku kadang memberikan sembako. Aku buka rumah makan gratis di Legok 19. Ketum juga pernah datang, Aki juga pernah datang. Itu setiap hari. Hari Selasa aja libur. Betul. Ya? Dan sampai sekarang masih berjalan. Nah, kalau saya enggak begitu, dari mana uang? Aku nggak dibantu pemerintah kok. Jadi kalau berbicara tentang rumah makan gratis, kemarin kita sudah bersama-sama dengan ketum kan, ada Ki Suro, juga ada Romo Agung, ada Ki Oding juga, kita bareng-bareng ke sana, makan di tempat Eyang Ratih di rumah makan gratis. Di plus DPD Banten hampir semuanya. DPD Banten. Santunan kepada para santrinya. Betul. Ada Ki Bento. Ki Bento ya. Ki Bento dan betul. Suro Ireng apa segala pada berdatangan itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali, pokoknya I love you full dah. Emang luar biasa, Eyang. Jadi kalau kita nyaksikan langsung di sana itu kemarin, orang tuh nggak putus-putus. Datang tuh sampai sore, bahkan pada saat itu kebetulan Eyang Ratih tengah berbarengan dengan pembagian beras. 1000 Al-Quran dan beras, 3 ton beras. Ya, kemarin Jumat. Hari Jumat kemarin. Ya, alhamdulillah
disyukurilah ya. Ada seorang pejabat yang sekarang lagi menjabat di sini. Kemarin memberikan Eyang uang ya untuk Jumat Berokah gitu. Aku belikan nasi kotak buat tumpeng 2 untuk di kantor Bapak. Kemudian ada YouTube-nya juga. Aku undang wartawan, terus aku juga bagi-bagi nasi kotak. Aku bilang 300, yang datang 600. Nggak tekor, Pak Pejabat, tolong aku tekor. Eyang, ini ngomong-ngomong rumah. Iya Eyang, ngomong-ngomong rumah makan gratis. Eyang kan sudah menjalanin lebih kurang ada 3 bulan ya Eyang? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu kan sekarang ini 5 bulan. Setiap hari. Yang libur hanya hari Selasa 1 hari dalam seminggu. Yang masak juga libur. Itu uangnya dari mana ya? Setiap hari itu bagi-bagi orang makan. Nah, ini kunci yang sangat luar biasa. Eyang. Ya, kita jangan takut kismin ya. Kalau untuk berbagi kasih. Eyang. Jangan menunggu kaya. Kalau kita mau bersedekah, ya. Dengan sebungkus nasi dengan lauk tahu tempe sama sayur kangkung ditumis sudah cukup. Itu sudah barokah bagi yang memerlukan. Iya betul. Ya, dia nggak kelaparan, nggak beli, nggak gitu. Tetapi aku sendiri sampai saat ini jujur heran. Iya makanya. Uang itu dari mana aku juga nggak tahu. Kalau 10-20 mungkin Eyang ya. Ini kan ratusan satu harinya itu. Satu hari 280 sekian. Paling sedikit mungkin 200. Iya. Itu paling sedikit. Kan beli bahannya pakai duit kan ya. Kan ini. Tapi aku nggak ngerti, nanti ada temen dari artis bawa telur, bawa minyak, terus ada pasien yang tergugah, yang dengan malu-malu mereka ngasih, terus ada yang tukang ojek apa-apa itu ngasih uang. Kemarin itu dipecah sama dia, ribu-ribuannya tuh sama Yani, dihitung lungset gitu ya. Aku bilang hitung 10.000, belikan bahan apa, dibelikan cabai, belikan apa gitu. Jadi aku nggak tahu, mengalir dengan sendirinya aja. Iya. Jadi luar biasa ya, keberkahannya itu. Dan aku bangga banget gitu loh ya. Iya. Jadi itu lagi makanya untuk spiritual yang ada di seluruh Indonesia, yang ucapkan jangan takut miskin untuk bersedekah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Kita bisa beli mobil mewah, apartemen mewah, tapi ingat kalau kita kembali ke tanah ukurannya sama dan di dalam tanah itu tidak ada AC-nya. Ya, setuju kan? Eyang, setuju. Eyang, jadi luar biasa itu Eyang. Jadi saudaraku semuanya di seluruh wilayah Nusantara, bila perlu bahkan sampai ke mancanegara yang bisa mengikuti channel kita ini FKPPAI TV. Bangkit, dengan slogan kita bangkit terpercaya. Nah, dan, Ki, dalam pemerintahan Ki Sawung, ini gantian dong gua yang wawancara. Ya, karena aku Yang silakan Yang. Ini bagaimana menurut Aki, kan artinya Aki termasuk pendatang baru ya. Iya betul. Bagaimana dalam kacamata Aki sendiri? Iya. Kalau untuk FKPPA sendiri sebenarnya saya bukan orang baru Yang. Iya, saya sudah mulai bergabung bermitra dengan FKPPAI mulai dari tahun 2000-an. Jarang lihat aku. Saya selalu masuk di momen-momen event musik, jadi MC. Nah, pada saat itu saya hanya sekedar rekanan mitra FKPPAI mulai dari zamannya Yang Mulia Pak Masud Thoyib. Kemudian berlanjut dengan Ustadz Aziz Hidayatullah. Nah, pada saat ngomong-ngomong, barusan menyebut Ustadz Aziz. Kemana beliau itu? Kemana? Nah, beliau itu kemana? Aku nanya. Pioruda 2 kali ya. Betul, termasuk Presidium. Kok sekarang menghilang kertaning bumi? Ya mungkin. Kayak Mojopahit itu kemana beliaunya? Mungkin gitu. Banyak kesibukan Yang. Wah, melupakan kulitnya ini. Jadi gitu ya. Datang ya Ki Aziz, dadah, I love you ya. I love you, Ustadz Aziz. Bisa. Rindu. Paling tidak bisa
muncul di sekretariat DPP jangan gaya FKPPAI. batu, tenggelam nggak muncul lagi. Gitu. Jadi sebentar yang saya pengen cerita bahwa mulai dari zamannya Ki Agen Mas'ud, terus Ustadz Aziz, saya hanya sebagai rekanan mitra di dalam tubuh FKPPAI. Dan pada saat FKPPAI dipimpin oleh Ki Saung Rasa sebagai ketua umum, beliau minta saya untuk masuk di dalam struktur kepengurusan. Nah ini terus terang aja, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Ki Saung Rasa sebagai ketua umum FKPPAI mulai dari periode tahun 2022 ya sampai 2027. Di dalam perjalanan FKPPAI sepanjang dipimpin oleh Ki Saung Raksa ini, menurut saya dari kacamata saya banyak sekali terobosan-terobosan yang arahnya akan mengembangkan dari organisasi FKPPAI ini sendiri. Ya, ini saya potong. Ya. Kepinginannya Eyang itu nanti aku akan sampaikan juga kepada ketum ya. Per 3 bulan kita jangan aja ngejum, tapi temu kangen antara para pejabat ketum-ketumnya aja, gitu ya. Dikumpulkan apa yang akan kita bahas bersama. Ya, agar kita itu tidak melempem. Betul-betul kita punya organisasi yang hidup. Seperti itu ya. Ini pesan orang tua loh. Iya betul, setuju ya. Seperti itu. Nanti kalau ada yang komen tak gitak nanti. jadi begitu Eyang. Perjalanan FKPPAI pada zaman kepemimpinan Ki Saung Rasa ini banyak terobosan-terobosan yang kalau di dalam istilah pemerintahan itu kan ada ring black street, jalur hitam untuk membuat terobosan-terobosan. Tahu-tahu kayak pemerintahan zamannya Jokowi ini, tahu-tahu launching, tahu-tahu peresmian. Nah, zaman Ki Saung Rasa, beliau ini luar biasa, hampir semua lembaga didatangi dan membuat audiensi sampai ke Kejaksaan Agung, terus kemarin mau audiensi juga ke pihak Depdagri, sementara dari pihak Kemenkumham itu memang kita sudah diakui ya, sudah dapat legalitas langsung. Dan dari akademisi juga. Dari akademisi itu sendiri banyak sekali orang-orang yang merapat dan bergabung di FKPPAI ini. Sementara kalau kita lihat secara kinerja, akademisi kadang-kadang mereka ada di jalur pendidikan, tapi mereka tertarik untuk bergabung. Mereka begitu semangatnya sengaja datang ke sekretariat FKPPAI dan langsung menyatakan diri pengen bergabung. Pak Ketum, izinkan saya ada di tengah-tengah keluarga FKPPAI. Nah, saya lihat itu luar biasa, sebuah terobosan yang luar biasa gitu ya. Jadi dalam perjalanan ini Eyang, mungkin saya kepengen sambil menimba pengalaman juga, belajar dari Eyang. Apa yang Eyang rasakan selama ini dari FKPPAI sampai sekarang ini? Kalau saya terus terang aja, secara garis besar itu begitu kumpul guyupnya luar biasa Eyang. Walaupun di luar ada informasi begini begitu, tapi begitu kumpul di sini itu luar biasa. Rukun semua ya. Begini ya, kalau menurut Eyang, kan Eyang ini sebagai paranormal bukan setahun 2 tahun. 35 tahun sudah berlalu. 35 tahun ya. Dan sebelum FK ada, Eyang sudah duluan dengan Suara Langit Padepokan Gunung Lawu. Suara Langit ya. Bahkan beliau waktu Pak Sabdono mengadakan metafisika, itu ketum Bunda Nurul ya, terus Mas Narto. Kalau aku lagi pagelaran mereka tuh ngeliat. Karena kan aku dulu dengan binatang-binatang langka di Ciputat, di mana ada debus, ada ini. Aku sudah keliling Indonesia itu. Iya betul, termasuk membawa manusia-manusia unik. Manusia-manusia langka. Saya masih ingat itu. Lembat juga Bayu Gendeng juga itu adalah
anak dari Padepokan Gunung Lawu. Iya. Ya. Itu ya meskipun ada lembat nggak apa-apa. Karena kalau aku TikTokan dia suka Bude kangen. Ya seperti itu. Dan anak didikku banyak yang sudah mencuat ya. Termasuk beliau Ki Mbak Macan Loreng ya. Terus Ki Amar Tange itu. Ya jadi orang-orangku juga artinya keilmuan tuh bukan abal-abal gitu loh. Ya. Karena maaf, aku tuh preman gitu loh. Kalau anak buahku ndak meditasi aku sepain. Dulu kan aku masih bisa jalan. Ya. Aku pukulin bener, tanya mereka semua masih hidup kan. Yang ada kan cuman si Amar Tangge sama Mbak Macan Loren ya. Tapi yang lainnya masih ada. Jadi seperti itu Ki. Tentang riwayat daripada Ki Sawung sendiri. Waktu itu aku beranjang sana aja, main aja sih ke tempat Ki Sawung. Aku membawa anak YouTuber waktu itu, mewawancarai Ki Sawung. Tetapi di dalam celetokku, aku bilang Ki Sawung ini harus menjadi ketua umum. Dan di YouTube ada loh itu. Aku bilang pilih ya. Ini Ki Sawung ini orangnya bersahaja, nggak ada omong. Ini. Ternyata alhamdulillah dipilih beneran. Karena alam semesta mengizinkan. Ya, seperti aku tua, jelek, elek ya, cerewet ya. Banyak orang ingin menumbangkan aku. Tapi Mas Narto sama Mbak Nurul sampai ngadu sama Ki Sawung. Pokoknya biar dia ngomong apa-apa jangan didengar. Asal pajang aja nama dia. Seperti itu. Bahkan Mbak Uti Nurul bilang, jangan yang sambil nangis terus dia cerita Ki Sawung, nanti aku ngebel Ki Sawung. Ki Sawung itu kemarin kesini loh Eyang. Iya Mbak, dia bawakan aku apa TV atau apa itu untuk biar bisa aku ngeliat TV apa-apa. Dan Ki Sawung memberi uang untuk beli aku obat gitu ya. Aku bilang sangat luar biasa. Kalau orang-orang dulu persaudaraannya kuat sekali. Ya. Semoga anak-anak baru yang ada di FKPPAI jangan merasa pinter. Amin. Ya. Biarlah pinter itu orang lain yang memberi predikat kamu. Kalau kamu mengakui diri kamu pinter belum tentu. Boleh diadu dengan orang tua ini. Ya, bukan aku sombong atau takabur. Karena baru bisa tarot aja udah paranormal katanya. Baru bisa ngerente aja udah paranormal. Nggak setuju. Karena paranormal itu penuh dengan perjuangan. Ya. Setuju ya. Bukan enak-enakan. Ya. Zaman kita orang-orang pintar di Petrus itu bagaimana? Nggak ada yang mengaku dukun. Semua tutup. Ya. Tetapi baru sekarang bermunculan berani ya. Karena sudah ada media sosmed. Enak sekali seperti aku ngelihat di TikTok, lihat gini, kodamu udah ada. Kodamu ini ada orang tua, ada orang ini, kodamu ini. Itu aku sebagai ketua, ya wakil dari pada ketum tidak setuju. Ya, itu tidak setuju. Kalau Eyang ngomongnya memang ceplas-ceplos. Ya, tapi Eyang tidak setuju karena apa? Itu pembodohan. Ya, kodam apa yang kau lihat? Ya, enak banget. Kita ngeliat orangnya aja belum tentu kita bisa ngeliat kodamnya. Kalau kita nggak meditasi, ini hanya nama lewat seumur-umuran. Kodam Andri orang tua begini, ini begini. Apaan itu? Ya, jangan. Kasihan orang yang bodoh kamu bodohin gitu loh. Ya jangan. Dan aku pesan satu lagi kepada anak-anakku semua di seluruh Nusantara dalam wadah FKPPAI ini, ya. Kalau orang itu datang ke tempat kamu, penyakitnya medis atau non medis, katakan yang sebetulnya. Kalau medis, katakan medis, berobatlah ke dokter. Ya. Kalau itu non medis, ya ayo, itu tanggung jawab kita, gitu loh. Ya. Jangan sok-sokan, itu pesen Eyang. Wow, kalau dengan ngomong sama Eyang nih cerewet banget. Boleh saya kasih wow gitu Eyang ya. Wow. Jadi saudaraku semuanya, itulah tadi panjang lebar papanan Eyang. Sebenarnya saya pengen menggali lebih dalam lagi, tapi insya Allah di momen berikutnya
Ya saya kepengen yang ada sesuatu sebenarnya yang saya mau gali. Tapi nanti kalau dikasih tahu sekarang nggak surprise. Pasti orang akan menunggu kehadiran Eyang lagi di channel FKPPAI TV. Eyang, pokoknya setuju kan. Eyang, 2 kata untuk FKPPAI buat semua saudara kita di luar sana. 2 kata yang katakan semua untuk warga FKPPAI di seluruh Nusantara maju terus pantang mundur. Biar itu pohon semakin tinggi, banyak angin yang menggoncang, tetapi kamu tetap kokoh. Wow, luar biasa Eyang. Jadi ada satu, Eyang, ada satu lagi. Istilah kita yang satu itu disimpan dulu Eyang, biar penasaran. Mereka akan menunggu kehadiran Eyang lagi di channel FKPPAI TV. Tapi ini slogan kita sama-sama bahwa orang datang dalam keadaan sakit, pulang dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Nah, kenapa? Karena di tengah-tengah keluarga FKPPAI di samping membantu, mengobati, memberikan terapi kepada pasien. Aku nyeletuk sedikit. Iya. Kepada Kang Jainal, temanku ya. Oh ya. Ini kan dalam satgas ya. Betul. Coba rapat secara satgas. Biar mereka itu mempunyai tanggung jawab. Karena aku dengar banyak bermunculan paranormal yang bukan dari duit. Iya. Ya. Ini sudah beberapa, terutama di daerah ya. Terus di sini coba melalui ngejom dengan satgas yang di daerah-daerah itu digalakkan lagi. Karena merusak susu sebelanga kena semuanya kita-kitanya. Kita yang mijet sampai keringetan, dapat duitnya cuma 300 ya. Kita dikecam habis-habisan. Mereka yang nipu, jelas-jelas nipu, dapat puluhan juta nggak dia apain. Jadi tolong ya, karena Anda jangan takut. Kita itu resmi, bukan abal-abal. Iya betul. Jadi tolong ditegakkan. Setuju. Ya, dah Pak Jainalku, I love you ku. Saya tambahin, Pak Jainal, I love you so much. Wah, ini luar biasa. Jadi saudara semuanya, itu tadi bincang-bincang saya dengan Eyang Ratih, salah satu pendiri FKPPAI, senior kami di dalam keluarga besar FKPPAI, dan beliau juga merupakan salah satu pakar spiritual yang brandnya, ingat ya, brandnya Eyang Ratih bisa menyedot pemirsa sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu dari satu puter di wadah yang namanya wajan itu deh. Terima kasih Eyang Ratih. Terima kasih kembali. Semoga kita selalu sehat Eyang Ratih, diberikan kewakatan dan kemampuan untuk membantu orang banyak. Itu tadi bincang-bincang saya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu channel FKPPAI periode berikutnya bersama Eyang Ratih. Sampai di sini saya Andi Prabu Amin mundur. Saya Eyang Ratih mengucapkan salam sayang, yaitu sahabat saya Eyang dan I love you full. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.